Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Pajun. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal TO, pengetahuan kuantitatif yang diadakan pada bulan Januari ya, tryout oleh kalau tidak salah oleh komunitas resmi ini ya, UTBK SNBT, portal informasi seputar kampus. Nah, kan kita udah masuk ke soal selanjutnya ya. Mungkin aku bacakan dulu. Diketahui domain suatu fungsi fx sama dengan ini adalah ini ya. Domain itu adalah daerah asal. Jadi suatu fungsi yang seperti ini tuh harus memiliki domain yang disebutkan di sini. Jadi harus mengikuti aturan pada domainnya. Kalau domainnya mengatakan X tidak boleh sama dengan A, berarti ya udah X-nya itu tidak boleh sama dengan A. Justru kalau misalkan X sama dengan A, ini nanti ada pembagian dengan 0. Jadi gak boleh ya kalau ada pembagian dengan 0, karena menurut kalkulator itu bukan angka. Sesuatu dibagi 0 itu bukan angka ya. Oke, fungsi Gx itu sama dengan 2X min 1. Jika domain F inverse lingkaran G inverse sama dengan domain F, maka berapa nilai A yang memenuhi? Oke, pertama kita kan udah paham ya tentang domain itu seperti apa. Yang kedua kita harus paham mengenai inverse-nya, gitu ya. Mungkin tidak perlu penjelasan yang terlalu panjang, teman-teman ya. Jadi mungkin aku kasih langkah demi langkah untuk menentukan inverse ya. Ini untuk menentukan inverse. Yang pertama kita misalkan aku mau membuat fungsi ini itu diinverskan si F ya. Jadi mungkin sebelumnya kalau inverse itu tergantung dari apakah fungsi tersebut onto dan satu-satu. Jadi kalau misalkan memenuhi keduanya boleh diinverskan ya. Karena mungkin di UTBK itu kita sebenarnya nggak terlalu berpikir sejauh itu ya. Jadi langsung aja hajar aja ya inverse-nya itu digimanain gitu ya. Jadi gak usah apakah ini punya inverse atau enggak, itu gak usah ya, karena memang udah ada pilihannya. Jadi asumsikan saja ini punya inverse ya. Oke, kita punya fx, fungsinya adalah 3x plus a per x min a. Hal pertama yang dilakukan adalah buat fungsi atau buat simbol fx itu menjadi y dulu ya. Jadi nanti hasil akhirnya adalah x sama dengan sesuatu y gitu ya. Jadi ini adalah hasil akhirnya, nanti kita balikan. Ini menjadi f inverse x sama dengan sesuatu x gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah buatkan seperti ini dulu, x sama dengan sesuatu y. Nah, y-nya itu dimisalkan dari fx-nya ya. Jadi ini sama dengan 3x plus a per x min a. Oke, selanjutnya kita kali silang saja yang sebelah sini ya. Berarti y dikali x min a sama dengan 3x plus a. Oke, ini xy ya dikurangi ay sama dengan 3x plus a. Ingat bentuk pertamanya harus sama dengan harus berbentuk x sama dengan sesuatu y. Berarti kita buat x-nya di sebelah kiri sama dengan, jadinya xy ini pindahin ke kiri ya. Jadinya min 3x. Yang y kita pindahin ke kanan. Jadinya ay ditambah a. Terus kita keluarkan x-nya. Jadinya y min 3 sama dengan ay plus a. Nah, ini udah berbentuk ini ya.
tinggal pindahin aja Y min 3-nya ke kanan. Kita bagi kedua ruas dengan Y min 3 ya. Ini kan kalau nempel kan berarti kan perkalian ya. Ketika dipindahkan jadinya pembagian. Jadi AY ditambah A per Y min 3. Nah ini udah berbentuk X sama dengan sesuatu Y. Nah baru kita bentuk ke sini. Jadinya F inverse X. Tinggal ganti saja Y-nya jadi X lagi ya. Sama dengan AX plus A per X min 3. Oke, itu yang pertama. Yang kedua juga sama ya. Inverse dari GX-nya itu seperti apa? Kita punya GX, itu sama dengan 2X min 1. Kita misalkan G-nya jadi Y, sama dengan 2X min 1. Terus kita pindahin X-nya, min 2X. Kita pindahin Y-nya, min Y min 1. Kita pindahin min 2-nya ya, jadi pembagian ke kanan. Min Y min 1 per min 2. Jadi X-nya adalah, kita kalikan dengan min saja dulu, jadinya Y plus 1 per 2. Itu ya. Jadi F inverse X itu sama dengan X plus 1 per 2. Oke. Selanjutnya, tahap ketiga adalah apa yang dimaksud dengan lingkaran di sini. Nah, lingkaran itu menandakan sebuah komposisi. Ya. Komposisi itu berarti fungsi bersarang ya. Sebuah fungsi yang bersarang. Maksudnya bersarang adalah bahwa domainnya itu juga merupakan sebuah fungsi. Tapi domain dari suatu komposisi itu adalah kodomain dari fungsi yang di dalamnya. Misalkan kita punya itu ya tadi ya, F inverse lingkaran G inverse. Nah, maka domainnya itu adalah kodomain dari G inverse ya. Atau mau range mau kodomain itu kalau konteksnya ini kayaknya sama aja ya. Oke. Atau beda ya, karena di sini ada pengecualian. Kita lihat aja nanti ya. Oke, jadi maksudnya ini gimana? Fungsi bersarang itu. Jadi kalau misalkan aku punya, katakanlah fx, ini aku kasih contoh ya. Fx sama dengan 2x, gx sama dengan 3x kuadrat, maka berapakah nilai dari F lingkaran G? Ya, maka F lingkaran G itu sama artinya dengan F. Ya, ini bersarang ya. Domainnya adalah GX. Oke, domainnya adalah GX. Domain dari GX adalah kodomainnya, yaitu 3x kuadrat. Jadi tinggal memasukkan aja ke dalamnya. Jadi F 3x kuadrat. Oke, F 3x kuadrat. Ingat, di dalam F itu domainnya X. Jadi, kalau mau mengubah yang bagian inputnya, yang bagian dalamnya, maka kita tinggal mengubah aja bagian X-nya saja. Ya, karena di sini domainnya atau inputnya adalah 3x kuadrat yang kita sebut juga sebagai input dari fx, yang berarti kita tinggal mengganti x-nya jadi 3x kuadrat. Jadi F lingkaran G itu sama artinya dengan 2 X yang sebelah sini kita ganti dengan input yang ada di sini. Jadi 2 dikali 3x kuadrat sama dengan 2 kali 3, 6x kuadrat. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. F inverse lingkaran G inverse. Oke. F inverse lingkaran G inverse itu sama artinya dengan F inverse G inverse X. Oke.
F inverse, berarti ini yang kodomain dari G inverse X. Yaitu apa? Yaitu yang sebelah kanannya. Oh, sorry, ini G ya. Ini salah ya, ini G, sorry, ini G. Ini G karena ininya awalnya G ya. Oke, G inverse ini adalah kodomainnya, berarti kita tinggal memasukkan yang kanannya saja. Jadinya X plus 1 per 2. Ingat, di F inverse X itu inputnya X, berarti kita tinggal mengganti saja X-nya dengan input dari F inverse X plus 1 per 2. Jadi kita tinggal ganti saja X-nya jadi yang ini ya. Jadi A dikali X, X-nya kita ganti dengan ini, dikali dengan X plus 1 per 2 ditambah A dibagi X. Ini kita ganti lagi ya dengan X plus 1 per 2 dikurangi 3. Oke. Sekarang supaya gak terlalu rumit bentuknya, kita kalikan atas dan bawahnya 2. Karena kan kalau kita kalikan 2 per 2, ini kan sama aja dengan 1 ya, jadi tidak akan mengubah apapun. Oke. Yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 2. Kalau kita kali 2, berarti yang atasnya A, 2-nya hilang ya, ini set. Jadi X plus 1, yang A-nya plus ini kita kali dengan 2 ya, jadi 2A. Dibagi dengan yang bawah juga kita kali 2. Ini X plus 1, 2 dikali min 3 itu min 6. Sama dengan, kita masukin A-nya, kita kaliin dengan X plus 1, jadinya AX plus A plus 2A per X min 5. Oke, jadi hasil akhirnya adalah AX plus 3A per X min 5. Berapa nilai A-nya ya? Yang ditanyakan adalah berapa nilai A-nya. Ingat, di domain ya, domain dari F inverse G, lingkaran G inverse, domainnya adalah sama dengan F. Ya, sedangkan domain dari F itu adalah ini X anggota dari R, tapi X bukan sama dengan A. Jadi domain dari yang sudah kita buat, yang ini ya F inverse lingkaran G inverse, itu domainnya sama dengan F. Jadi sama aja dengan X anggota real, tapi X tidak boleh sama dengan A. Kita lihat A di sini yang dimaksud itu yang mana? Ya, ini X tidak boleh sama dengan A itu artinya yang sebelah sini A-nya yang di bawah dari di bawah dari pecahan ini atau penyebutnya ya, atau di kanan X. Jadi X min A, A-nya di sebelah sini. Kita lihat A-nya itu di bawahnya. Nah, X tidak boleh sama dengan A, berarti kalau dilihat dari letak di sini, X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Jadi A-nya sama dengan 5, tapi kita lihat juga yang bagian atasnya. Yang bagian atasnya itu adalah 3X plus A. Oke, 3X plus A. Yang bagian atasnya adalah 3X plus A. Kalau yang atasnya 3X plus A, otomatis yang ininya jadi 3 dong. Ya, 3X itu 3X plus A. Nah, yang ininya jadi apa? Kan nggak mungkin kan, 3A itu kan tidak sama dengan A kan? Ya, tidak sama dengan A. Kan kalau misalkan A-nya sama dengan 1, 3 kan tidak boleh sama dengan 1 kan? Tidak sama dengan 1 kan? Jadi kan nggak mungkin ya. Nah, karena ketidakmungkinan itu, maka yang paling mungkin adalah syarat untuk yang bawahnya. Ya, yaitu syarat untuk A sama dengan 5. Tapi sebenarnya pernyataannya itu bukan seperti itu, karena fungsi F inverse lingkaran G inverse itu tidak sama dengan Fx. Jadi kita tidak serta-merta menyamakan bentuk F inverse
lingkaran G inverse itu sama dengan apa tadi? 3x 3x ya. 3x plus A x min A. Ini dua hal yang berbeda ya. Jadi ini tuh tidak sama dengan ini gitu ya. Jadi yang di highlight itu adalah yang penyebutnya. Oke. Jadi jawabannya adalah A sama dengan 5 atau A itu tidak boleh sama dengan 5 gitu ya. Oke. Jawabannya adalah 5. Oke, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, komentar, dan lain-lain, silakan kalian cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.